yang diserbu oleh migran umat Islam. Ketika Suriah dibantai, dibombardir, hancur. Satu sisi berita duka, tapi jangan lupa orang Suriah pergi ke Eropa menjadi imigran, menjadi pengisi lagi negeri itu. Akhirnya sebelum hari kiamat terwujudlah janji Nabi Muhammad SAW, kamu akan menguasai. Aku bangga melihat kalian nanti banyak keturunan pada hari kiamat. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang walud, subur, al-wadud, yang sayang kepada anak. Karena aku bangga nanti di antara umat-umat Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, dan yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangga melihat kalian nanti pada hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Orang Jerman tidak mau punya anak. Orang Rusia kalau mau punya anak ditanggung biaya hidup anaknya, disekolahkan sampai S3. Orang Barat tidak mau punya anak karena dianggap punya anak itu hanya buang-buang waktu. No time for child. Tak ada waktu untuk anak, kata dia. Ditambah lagi mereka tidak punya anak karena kena penyakit umat Nabi Lut alaihissalam, LGBT, tak punya anak. Satu sisi kita ketakutan dibuat gerakan LGBT ini, disupport oleh perusahaan-perusahaan besar dunia mensupportnya, tapi dibalik itu semua adalah cara Allah ingin menyebarkan umat ini di seluruh Eropa. Ketakutan Eropa, Jerman akan diisi oleh orang Islam yang berduyun-duyun datang dari Turki. Jerman itu penuh orang Turki sudah di Jerman. Prancis diisi oleh imigran yang datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, penuh Prancis. Inggris diisi oleh imigran Islam datang dari 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. Maka 3 negara ini sudah diisi umat Islam, sementara dia musnah. Disebabkan musnah apa? Musnah karena virus HIV/AIDS, akibat dari kumpul kebo, akibat dari Salome, akibat dari flash disknya kena virus. Sedangkan umat Islam makin melimpah ruah, maka muncul ketakutan. Maka dimunculkanlah apa yang disebut dengan Islamophobia, fobia ketakutan. Nanti kalau Islam ini berkuasa, dia akan berjihad, memotong, memancung kepala nanti Islam ini. Maka salah satu yang ketakutan itu adalah Macron. Macron ketakutan karena Inggris, Prancis, Jerman adalah 3 negara yang diserbu oleh migran umat Islam. Ketika Suriah dibantai, dibombardir, hancur. Satu sisi berita duka, tapi jangan lupa orang Suriah pergi ke Eropa menjadi imigran, menjadi pengisi lagi negeri itu. Akhirnya sebelum hari kiamat terwujudlah janji Nabi Muhammad SAW, kamu akan menguasai Rom. Dulu orang menyangka yang dimaksud dengan Rom itu adalah Damaskus, Suriah. Betul, karena memang waktu itu Damaskus adalah salah satu provinsi dari Romawi, tapi bukan itu Rom. Orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan Rom itu adalah Turki, karena itulah tempat kerajaan Kaisar Konstantinopel, namanya Konstantin. Betul, tapi bukan itu Rom. Rom adalah Eropa. Sebelum hari kiamat akan berkumandang azan di Menara Eiffel. Memang yang menguasai Inggris adalah dari India, Pakistan, Bangladesh. Memang yang menguasai Jerman adalah Turki. Memang yang menguasai Prancis adalah Tunisia, Aljazair, Maroko. Tapi insya Allah yang mengumandangkan azan di Menara Eiffel adalah orang dari Jakarta. Setelah selesai semuanya, kelahi mereka. Siapa yang azan? Naik orang Jakarta azan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, anak muda cita-citanya mesti begitu. Ini pas ditanya cita-cita, ente cita-cita apa? PNS. PNS itu bagus jadi cita-cita, tapi peluangnya terlalu kecil guys. Kayaknya cita-citanya apa? Cita-citamu? Cita-citaku adalah orang yang akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel. Begitu cita-citanya. Ini Ustaz Somad ngawur aja. Enggak, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya. Begitu Nabi mengambil pacul dari besi, lalu kemudian dipukulkan ke batu saat menggali khandak parit. Karena waktu itu perang itu kalau musuh datang dari kota Makkah menyerang Madinah, hancur kita ya Rasulullah. Kami punya strategi perang, kata Salman Al-Farisi.
Farisi Persia. Persia pernah menguasai dunia. Yang terkuat adalah Romawi. Romawi kalah oleh Persia. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi, di bumi yang paling rendah. Lokasi perang itu adalah Al-Bahrul Mayyit, Dead Sea, Dead mati, Sea Laut, Dead Sea Laut mati di Yordania. Pernah berkuasa Persia. Lalu kemudian seorang dari Persia itu bernama Salman Al-Farisi berkata, kami punya strategi perang ya Rasulullah. Apa strateginya? Kita gali parit, kira-kira kuda tidak bisa melompat. Begitulah jarak lebar parit itu. Digalilah parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak, kanal kata orang barat. Maka saat menggali parit itu, saat dipukulkan besi itu terkena kepada batu, memancar cahaya. Kena lagi batu, memancar cahaya. Kena lagi batu, memancar cahaya. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Aku melihat saat cahaya pertama muncul, kalian akan menguasai Yaman, kata Rasulullah. Saat muncul cahaya kedua, kalian akan menguasai Syam, kata Rasulullah. Saat muncul cahaya yang ketiga, kalian akan menguasai Rom. Saat itu orang berkata, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, pembual. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tiga-tiga terwujud. Yaman, Islam. Padahal Yaman waktu itu adalah kekuasaan Abraha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Siapa itu? Abraha. Abraha dengan bala tentaranya datang dari Yaman. Yaman menjadi Islam. Yaman Utara, Yaman Selatan. Bahkan ulama besar hari ini datang dari Yaman. Al-Habib Umar bin Hafiz, murid senior beliau Darul Mustafa. Itulah majelis salawat yang paling ramai di Jakarta. Al-Habib Munzir Al-Musawwa, alumni pertama Darul Mustafa, Yaman. Pacul kedua bercahaya. Apa yang kau lihat? Syam. Syam hari ini menjadi negeri Islam. 4 negara: Suria, Lebanon, Yordania, Palestina. Tinggal satu yang sedang dijajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Insyaallah kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka Palestina itu pun akan direbut kembali oleh umat Islam, insyaallah. Takbir. Tapi jangan besok anak-anak dari penggilingan pergi ke Palestina, jangan. Kuatkan dulu mental, kuatkan semangat, belajar sampai S1, S2, S3, karena kalian yang akan membebaskannya dengan semangat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La taftahunnal Qastantiniyah. 14 abad yang lalu Nabi berkata, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Orang berkata, gila ini, masa kita membebaskan Konstantinopel, padahal Konstantinopel adalah bangunan yang paling hebat, paling kokoh di atas dunia. Kami masuk ke masjid yang dibangun oleh Konstantin, yang kemudian dirubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Sepanas apapun kota itu, dia tidak akan panas di dalam. Kenapa? Karena di bawah itu dibangunnya kolam renang. Kolam di bawah, ada air, tidak akan panas. Seterik apapun dia tidak akan panas. Kenapa? Karena kubah yang cantik indah dengan batu-batu yang dingin, yang sejuk, luar biasa. Sementara Nabi Muhammad SAW hanya tinggal di bangunan yang dindingnya hanya tanah liat yang disusun, lalu kemudian atapnya hanya anyaman pelepah korma, daun-daun korma, lalu kemudian lantainya hanyalah berataikan tanah. Tiba-tiba orang yang berada di masyarakat ketinggalan zaman, tidak bisa tulis baca, itu berkata, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Tertawalah terbahak-bahak orang kafir Quraisy. Mimpi ini orang. Tapi apa yang terjadi? Konstantinopel betul-betul terwujud, diambil, dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih yang umurnya ketika itu hanya 19-21 tahun. Anak muda yang gagah perkasa. Hari ini anak umat Islam 21 tahun membawa golok panjang, minta belikan sepeda motor sama emaknya. Musibah besar. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah pada agama. Allah memberikan Nabi Muhammad SAW memberikan sesuatu yang luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bisa jadi raja di raja, karena memang ayahnya seorang raja, King Solomon, anak dari raja King David. Daud bapaknya raja, anaknya jadi raja. Kalau Nabi Musa alaihissalam hebat, dia adalah orang yang tinggal di istana Fir'aun,
karena dia hanyut di sungai Nil, diselamatkan oleh Asia, dibawa ke istana Fir'aun. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, tinggal di rumah paman yang miskin, anaknya banyak, Abu Talib namanya. Tapi dari ketidakadaan, from zero to hero, dari nol menjadi pemimpin semesta alam. Dan hari ini umat terbanyak nomor 2 adalah Islam, dan tak lama lagi dia menjadi umat terhebat nomor 1 ke semesta alam, insyaallah. Allahu Akbar. Jadi kalau ada Ustadz Somad ceramah bahwa Islam akan menguasai Eropa, itu bukan janji Abdul Somad, tapi janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap ulama mesti menyampaikan itu kepada anak muda, karena kita adalah al-ulama warathatul anbiya. Saya bukan ulama, saya hanya orang yang selalu suka duduk dengan para ulama, mengkaji, mengaji kepada para ulama. Apa yang disampaikan ulama saya sampaikan pada umat Islam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama, insyaallah. Amin.